Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Pengertian kompensasi. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Itu adalah menurut Handoko. Komponen kompensasi. Yang pertama, ada gaji, yaitu balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan. Yang kedua, ada upah, yaitu imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerjanya, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Dan yang ketiga, ada insentif, yaitu imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi yang standar yang dilakukan. Tujuan kompensasi. Kompensasi ini bertujuan bukan hanya untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas saja, tetapi juga untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kompensasi langsung, yaitu berupa pembayaran upah atau pembayaran atas dasar jam kerja, gaji, atau pembayaran secara tetap atau bulanan, dan insentif atau bonus. Nah, yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung, yaitu berupa pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program rekreasi, liburan dan cuti, konseling finansial, dan lain-lainnya. Kemudian, jenis kompensasi yang kedua ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kepuasan dari pekerjaan itu sendiri berupa tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Dan yang kedua yaitu kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan berupa kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Proses dalam kebijakan kompensasi. Ada 5 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, analisis pekerjaan. Kedua, evaluasi pekerjaan. 3, survei pengupahan dan penggajian. Keempat, rencana-rencana kompensasi variabel. Dan yang kelima, yaitu penilaian kinerja dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Hasibuan, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi itu antara lain: yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan Keppresnya. Dan yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Dan selanjutnya, kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Nah, masuk kepada sistem kompensasi kerja. Yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu ini, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, mingguan, dan yang kedua, sistem borongan. Pada sistem borongan ini, suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya itu didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Dan yang ketiga itu sistem hasil. Dalam sistem hasil ini, besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan dari pekerjaan, seperti per potong, per meter, per liter, dan kilogram. Nah, sekianlah materi saya mengenai kompensasi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.